Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan Ibu, di mana kita akan kembali kepada pembelajaran akidah akhlak di madrasah kelas 8, yang mana kita sudah memasuki bab 10 tentang pembahasan akhlak tercela, yaitu adalah licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar kita dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah menghayati dampak buruk berperilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi sebagai tekad menjauhinya. Yang kedua, mengamalkan sikap kerjasama dan peduli sebagai cerminan pemahaman dan menghindari perilaku tercela yang licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Dan yang terakhir, menganalisis sebab-sebab contoh menghindari perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Dan yang terakhir, mampu siswa menyajikan hasil analisis tentang sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari akhlak tercela, tamak, zolim, licik, dan diskriminasi. Pada pembahasan yang pertama yaitu adalah licik. Nah, licik artinya adalah memiliki akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Nah, sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh setan dan didominasi oleh hawa nafsu kita untuk menguasai ataupun mencapai sesuatu maksud tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Nah, ada yang namanya ciri-ciri orang licik. Yang pertama, orang licik itu tidak suka melihat orang lain berbahagia dan senang bila orang lain itu sengsara. Yang kedua, itu berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang ia inginkan. Yang keempat adalah dia itu memiliki nafsu yang tidak pernah berujung. Nah, yang keenam, pandai menipu. Dan yang terakhir itu adalah membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Lalu apa sih yang menyebabkan orang itu berperilaku licik? Yang pertama dan yang paling utama karena lemahnya iman. Tidak ada rasa bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengawasi kita. Yang kedua adalah sedikitnya rasa takut kepada Allah. Kayak hidup ini tidak dibarengi dengan rasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasi aku gitu. Dan yang terakhir itu terlalu mencintai dunia. Nah, jadi karena terlalu cinta dengan dunia, jadi menghalalkan segala cara agar bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dalil yang menyebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata itu dusta, apabila ia berjanji itu ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Cara menghindari perilaku licik. Yang pertama pasti kita harus menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, berikutnya selalu merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Dan yang terakhir adalah itu kita memahami apa dampak yang dihasilkan dari akibat berbuat licik, dosanya, dan hal-hal yang akan kita dapat bila kita berbuat licik. Berikutnya adalah pembahasan tentang tamak. Apa itu tamak? At-tamau yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu lebih. Nah, tamak itu adalah kecintaan seseorang kepada dunia ataupun harta yang terlalu berlebihan sehingga ia merasa bahwa kurang, ingin terus menambah kekayaan dan harta duniawinya.
Diri memiliki beberapa ciri yang pertama itu terlalu cinta akan harta yang dimiliki. Yang kedua, mendambakan kemewahan dunia. Yang ketiga itu serakah, dan yang terakhir tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Nah, jadi dengan hadirnya rasa-rasa seperti itu di diri kita, kita akan bersikap tamak. Nah, penyebab orang tamak. Nah, yang pertama tentu karena kurangnya rasa bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Nah, yang kedua tidak penyebabnya itu adalah ingin menumpuk harta kekayaan. Jadi walaupun dia sudah punya punya harta, tapi dia ingin terus menumpuk itu supaya banyak gitu, lebih dari yang si itu si ini gitu. Nah, berikutnya itu dia juga tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku tamak ini? Nah, yang pertama, rajin bekerja untuk menggapai cita-cita, rajin melakukan hal-hal yang positif. Berikutnya, qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Dan yang terakhir tentunya kita perlu bersyukur bahwa apapun yang diberikan Allah itu memang sudah menjadi takaran untuk kita, sedikit ataupun banyak itu memang sudah menjadi rezeki kita, sudah jadi takdir kita. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya zolim. Zolim ini juga termasuk ke dalam akhlak tercela. Kenapa? Zolim ini adalah perbuatan yang meletakkan sesuatu tidak kepada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri zolim ini yang pertama itu ia suka melakukan kemungkaran. Nah, senantiasa menginginkan kebenaran. Ia tuh sering mengingkari kebenaran. Nah, habis itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang menyebabkan orang itu bisa berperilaku zalim? Yang pertama tentunya lagi dan lagi itu karena lemahnya iman. Yang berikutnya adalah ingin mempertahankan kekuasaan dan tidak dapat menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir itu adalah karena terlalu cinta akan yang namanya dunia, sehingga perlu merasa lebih dari orang lain, sehingga membuat orang lain kita berperilaku tidak baik kepada orang lain karena kita ingin diri kita yang lebih gitu. Nah, bagaimana cara kita menghindari? Nah, bila kita sudah merasa nih kita zolim kepada orang lain, cara yang dapat kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat yang benar-benar taubatan nasuha. Allah itu maha membuka pintu taubat bagi hambanya yang benar-benar ingin bertaubat. Jadi bila kita zolim, kita kembali kepada Allah, kita bertaubat, tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Yang terakhir nih pembahasan kita tentang diskriminasi. Nah, mungkin anak-anak semua tuh sudah tahu nih bahwa diskriminasi itu sudah lumayan sering dibicarakan dan banyak pembahasan yang membahas tentang diskriminasi. Tapi pembahasan itu tidak cukup, bahwasannya tetap terjadi yang namanya diskriminasi karena hanya pembahasan tentang itu saja tanpa ada penanganannya. Nah, ibu inginnya menyampaikan yang diskriminasi ini anak-anak juga tahu bahwasannya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, dan anak-anak jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Nah, apa sih diskriminasi? Diskriminasi itu adalah segala perbuatan yang didasarkan atas perbedaan, membedakan entah itu karena warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan sebagai perbedaan yang lainnya yang membuat orang lain itu merasa bahwa oh ini bukan termasuk golonganku, jadinya dia lebih rendah atau dia lebih tinggi gitu. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi yang jelas banget di kehidupan kita sekarang, kita dapat melihat tentang hukuman di negara kita.
ada beberapa hukum yang tidak ditegakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalkan nih ada orang yang korupsi, ia bisa dihukum 1 tahun 2 tahun penjara, tapi dengan fasilitas yang sangat-sangat bagus, bukan dikatakan sebagai penjara, malah lebih dikatakan seperti rumah mewah gitu. Tapi ada orang yang maling ayam bisa dipenjara sampai 3 tahun penjara, dan penghakimannya itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, dari situ sudah didapatkan bahwasannya hukum di negeri kita itu juga melakukan diskriminasi, pembeda antara golongan rendah dan golongan yang katanya lebih tinggi. Dan seperti menggambarkan bila kita punya jabatan, kita punya uang, kita mudah dengan hukum di Indonesia ini. Tapi bila kita orang golongan yang rendah, tidak punya apa-apa, jangan harap gitu. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk menghindari perilaku diskriminasi ini? Yang pertama, kita perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita lebih bisa menerima perbedaan diri kita dan lingkungan. Dan yang kedua itu adalah kita suka bersilaturahmi. Nah, kita menjalin hubungan kekeluargaan dengan sesama itu tidak hanya dengan teman yang kita rasa selevel dengan kita, enggak, tapi dengan semua. Jadi kita dengan silaturahmi itu menghindari yang namanya diskriminasi. Dan yang terakhir itu adalah bersikap tasamuh. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan terkait pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela, licik, zolim, diskriminasi, dan yang lainnya. Oke, sekian dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.